Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipura dari Smart Academy. Hari ini akan berbagi sesuatu. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai agama. Karena saya sering membaca orang berbicara tentang beyond religion, yaitu ada sesuatu yang lebih tinggi daripada religi, daripada agama. Karena mereka melihat ada orang yang begitu tertarik dengan sebuah tata nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, mereka mempergunakan perbandingan antara sebuah negara yang menganut asas kepada ketuhanan, seperti di Indonesia misalnya, kita menganut Pancasila, di mana Pancasila sila pertamanya ada ketuhanan Maha Esa. Namun ketika dibandingkan dengan sebuah negara yang katanya tidak meyakini adanya keberadaan Tuhan, tapi mereka memiliki tatanan kehidupan yang begitu baik, dari mulai kebersihannya, daripada perilakunya, dan sikap lembut daripada mereka. Dan kadang-kadang orang membandingkan antara sebuah negara yang meyakini sebuah agama dengan sebuah negara yang tidak meyakini keagamaan, tapi mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari dasar itulah, maka izinkan hari ini kita akan membahas tentang agama. Agama dalam bahasa Sanskerta artinya agama. A dan gama. A tidak beratur menjadi sesuatu yang beratur. Nanti agama adalah sebuah tata cara aturan yang mengatur pola kehidupan manusia agar menjadi manusia yang lebih baik. Itulah agama. Maka kalau bicara agama, kita berbicara milah dalam bahasa Arab, kita berbicara aturan-aturan. Maka siapapun yang beragama, maka harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama yang diyakininya masing-masing. Dari konsep seperti itulah, maka di dalam agama Islam ada 3 buah aturan yang disepakati. Aturan yang pertama adalah Al-Quran. Seperti di dalam Al-Quran surat ke-45 Jasiyah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Hada basyair linnas wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Dari dalil tadi, maka pedoman bagi orang Islam yang pertama adalah Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, Al-Quran ini disimpan di mana? Al-Quran ini disimpan di dalam hati Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Bal huwa ayatin bainatin fi sudur. Lilladhiutul ilmun wa ma yaslu baina ila dzalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam hati Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, ucapan saya, perbuatan tangan dan kaki saya sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati saya. Apabila hati saya berisi Quran, maka otomatis ucapan perbuatan saya pasti berdasarkan Quran. Begitupun Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyimpan Al-Quran di hatinya. Karena Rasulullah menyimpan Al-Quran di hatinya, maka ucapan perbuatan Rasulullah adalah Quran. Maka dalam hadis dikatakan, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Quran. Karena itu ucapan perbuatan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dalam hadis yang lain dikatakan, Al-Quran berjalan. Karena itu di dalam Islam ada 2 jenis hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Qurannya disimpan di dalam hati Rasulullah, maka ucapan perbuatan Rasulullah adalah Quran. Karena itu di dalam Al-Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri toladan, contoh yang baik. Contoh yang dari apa? Contoh yang baik daripada aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dasar hukum di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu Rasul bersabda, aku tinggalkan 2 perkara, kitabullah dan sunnahku. Maka siapa yang mengikutinya, dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Atau di dalam bahasa Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Atiullah wa rasul lalakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Dari kontekstual seperti tadi, maka dasar hukum di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Namun, kita tidak bisa memenuhi Al-Quran dan hadis
Karena itu diperlukan orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis. Karena itu di dalam pemahaman aturan agama Islam menganut 1 Al-Quran, 2 hadis, dan yang ketiga adalah surat ke-35 Fatir ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Karena itu lahirlah ketiga, yaitu 1 Al-Quran, kedua adalah hadis. Karena kita tidak belajar Al-Quran dan hadis, dan ada orang-orang yang belajar Quran dan hadis yang akhirnya Allah berikan kepahaman kepada beliau-beliau itulah. Beliau-beliau ini akhirnya memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu disebut dengan ulama. Dan seorang ulama yang memiliki ilmu adalah orang yang takut kepada Allahnya. Karena itu, dalil hukum di dalam Islam, Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang takut kepada aturan-aturan Allah. Karena itu, ulama tersebut pasti memiliki aturan yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Dari sanalah saya mulai berpikir bahwa agama Islam adalah orang yang mengikuti agama Islam wajib hukumnya mengikuti apa yang di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan pendapat para ulama tersebut. Ulama yang mana? Ulama yang takut kepada Allah, yang kembali kepada aturan Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Dari konteks gua seperti tadi, saya melihat agama seperti itu. Namun sungguh disayangkan, banyak orang yang katanya beragama, tapi maaf, dia tidak menunjukkan suatu akhlak yang lebih baik. Kenapa? Karena ada orang yang beragama dan dia telah mentuhankan agamanya. Dia tidak lagi mentuhankan Allah. Padahal seharusnya kita beragama Islam dan kita mentuhankan Allah. Kemarin kita sudah buka Tuhan itu apa, Allah itu apa. Tapi saya akan tegaskan lagi sekarang. Siapapun yang beragama, dia haruslah melakukan seperti apa yang di dalam Al-Quran, surat kedua Al-Baqarah, ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayuhan nasu budu rabbukumul ladzi khalaqakum ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ternyata tujuan kita beragama adalah menghantar kita semua menjadi makhluk yang bertakwa. Makhluk yang bertakwa. Sementara di dalam Al-Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqna min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, aku ciptakan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Karena itu kita disuruh beribadah kepada Allah. Siapapun yang menyembah Allah, dia harus menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang mulia. Saya akan mempergunakan definisi yang paling gampang tentang takwa. Berdasarkan Al-Quran, surat 3 Ali Imran ayat 132 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Atiullah wa rasul lalakum turhamun. Wa syari'u illa magfirah min rabbikum wa jannah aradu as-samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikun fi sarri wad dharai wa qadima minal guido wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin waladina idza falu faisatan aw dhalamun anfusahum jakrullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasiruna ma falu fahum ya'lamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? 1. Orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Jadi seharusnya
Ketika kita berkeagamaan, agama itu harus menghantar kita menjadi orang yang pandai menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. 2, yaitu orang-orang yang menahan amarah. Jadi seharusnya ketika kita beragama harus mampu membuat kita manusia menjadi orang-orang yang pandai menahan amarah. Yang ketiga adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Seharusnya agama yang kita anut menghantar kita kepada manusia-manusia yang pandai memaafkan orang lain. Dan yang keempat, orang bertakwa adalah orang yang selalu berbuat baik. Maka seharusnya agama yang kita anut menghantar kita untuk selalu bisa berbuat baik. Dan yang kelima, yaitu orang yang berbuat dia salah, dia ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang bisa mengampuninya dan dia tidak melakukannya lagi. Seharusnya seorang yang memiliki agama harus mampu menghantar dengan agamanya menjadi orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, dan dia tidak mengulang lagi kesalahan itu. Namun sungguh disayangkan, banyak orang yang beragama bahkan meyakini agamanya paling benar, tapi dia tidak pandai untuk menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Dia tidak pandai menahan amarah, dia tidak pandai memaafkan orang lain, dan dia juga tidak pandai untuk berbuat baik. Bahkan dalam hadis dikatakan, telah kuharamkan seorang mukmin mencium bau surga apabila dengan lisannya dia menyakiti hati orang lain. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki agama tapi dengan sengaja lisannya menyakiti hati orang lain karena dia bukan menyembah Tuhannya, dia tidak mentuhankan Allah, tapi dia telah menjadikan agama sebagai Tuhannya. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang yang telah menjadikan kebenaran sebagai Tuhannya. Karena seharusnya dia meyakini sebuah kebenaran itu, dia meyakini agama itu dengan keyakinannya tentang agamanya, dengan keyakinan tentang kebenarannya, harus menghantar dia menjadi manusia-manusia yang mulia. Sungguh disayangkan kita tidak mengenal agama seperti definisi yang sudah saya sampaikan. Tapi insya Allah ke depan, mari kita memiliki keyakinan dengan agama masing-masing dan menghantar kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.